Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Belajar. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 6 Januari 2021. Sekarang kita masuk ke videonya ya adik-adik. Untuk yang kelas 5, sinopsis hari ini yaitu bersama Kak Kinan, kamu akan diajak bersama-sama untuk membaca informasi tentang ragam transportasi laut, menuliskan lingkungan laut dan alat transportasi, serta mempelajari lebih lanjut tentang kata depan dan penggunaan huruf kapital. Di episode kali ini, kamu juga akan mengenal alat transportasi yang menyerupai balok dan menemukan jaring-jaring balok tersebut. Nah, yang pertama untuk literasinya membaca informasi tentang ragam transportasi laut. Yang kedua, kosakata baru yaitu selat, laut lepas, kepulauan, dan feri. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital. Untuk numerasinya, yang pertama membuat balok, yang kedua menemukan jaring-jaring balok, dan untuk penguatan karakter itu berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, semangat mencoba. Nah, kita bahas ya. Untuk literasinya, yang pertama membaca informasi tentang ragam transportasi laut. Nah, ini beberapa kakak rangkum untuk ragam transportasi laut. Nah, yang ini yaitu kapal penumpang. Yang ini kapal pengangkut barang. Dan yang ketiga ini adalah kapal selam yang ada di bawah permukaan air laut. Kalau yang dua di depan ini di atas permukaan air laut, kalau yang ini di bawah permukaan air laut. Literasi yang kedua yaitu kosakata baru, ada selat, laut lepas, kepulauan, dan feri. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pulau biasanya terletak di antara dua permukaan daratan, seperti batas antara satu pulau dan pulau yang lain. Yang kedua yaitu laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI atau Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Yang ketiga yaitu kepulauan. Suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dalam dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang menghubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian. Jadi kepulauan itu sama halnya dengan gabungan beberapa pulau. Yang terakhir yaitu kapal feri merupakan kapal yang memenuhi syarat-syarat pelayaran di laut dan dipakai untuk menyelenggarakan perhubungan tetap misalnya antar pulau. Jadi kapal feri ini biasanya digunakan untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lain. Contohnya saat kita ada di Pulau Jawa, kita mau ke Bali, kita bisa menggunakan kapal feri. Untuk literasi yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital itu biasa digunakan di awal kalimat. Yang kedua nama orang. Yang ketiga nama tempat. Yang keempat nama negara. Dan yang kelima nama bahasa. Yang keenam nama bulan seperti Januari, Februari, sampai Desember. Untuk numerasinya, yang pertama membuat balok. Nah, ini dari jaring-jaring balok, teman-teman bisa melipatnya menjadi sebuah balok seperti gambar tersebut. Yang kedua yaitu jaring-jaring balok. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaring-jaring balok. Nah, yang kakak beri warna biru tua itu adalah
sebagai alas dan tutupnya. Nah, kalau balok itu berdiri, tapi kalau balok itu seperti tertidur, jadi yang warna biru tua itu sebagai depan dan belakangnya. Bisa dibayangkan ya adik-adik. Kalau adik-adik susah membayangkan, adik-adik bisa ambil kertas dibentuk seperti ini, lalu adik-adik potong dan ditekuk sesuai dengan garis-garisnya, lalu bisa digabungkan seperti yang numerasi yang pertama ini. Oke? Nah, itu adalah untuk yang kelas 5. Sekarang yang untuk kelas 6 ya adik-adik. Untuk sinopsisnya yaitu tema kapal-kapal besar lautan. Harry, paman Angga yang seorang pelaut, menceritakan jenis kapal besar di lautan beserta kapasitas dan fasilitasnya, dan pentingnya kapal untuk kebutuhan masyarakat, pertahanan, dan perekonomian Indonesia. Pada Angga, ia juga bercerita bahwa kapal tanker minyak bisa membawa minyak bumi. Dari ayahnya dan paman Harry, Angga juga belajar penggunaan huruf kapital dan cara menghitung volume tabung. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama, mengenali alat transportasi laut ukuran besar. Yang kedua, mengenal alat transportasi laut untuk kemajuan perekonomian bangsa. Yang ketiga, mengenal dan berlatih huruf kapital. Numerasinya, yang pertama, mengenal volume bangun ruang tabung. Yang kedua, mengaitkan dan berlatih muatan tangki minyak dengan volume bangun ruang. Dan untuk penguatan karakternya yaitu berakhlak mulia dan bernalar kritis. Oke, sekarang kita bahas untuk literasinya, mengenal alat transportasi laut ukuran besar. Nah, seperti di yang materi kelas 5 tadi, itu ada kapal penumpang, kapal barang, dan kapal selam. Untuk literasi yang kedua yaitu mengenal alat transportasi laut untuk kemajuan ekonomi. Kapal penumpang ini biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang menyeberangi pulau, dan dengan adanya kapal penumpang ini juga memajukan keekonomian bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ini kapal barang, ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang keluar pulau juga. Nah, sekarang ini kan lagi musim belanja online. Nah, barang belanjaan teman-teman yang di luar pulau itu biasanya juga dinaikkan di kapal barang ini. Yang ketiga yaitu kapal feri yang sering digunakan untuk orang menyeberang pulau juga, yang sering kita ketahui kalau kita dari Pulau Jawa mau ke Bali, kita harus menaiki kapal feri ini. Oke, kita lanjut ke literasi yang ketiga yaitu mengenal dan berlatih huruf kapital. Nah, di sini ada abjad A sampai Z. Yang sebelah kiri itu huruf kapital dan yang sebelah kanan itu huruf kecilnya. Jadi kalau adik-adik membutuhkan ini, adik-adik bisa pause dan di screenshot ya. Sudah? Kita lanjut ke numerasinya. Yang pertama yaitu mengenal volume bangun ruang tabung. Nah, di sini ini adalah gambar tabung. Volume suatu bangun ruang yang tidak lincip atasnya itu sama halnya dengan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya apa? Tabung itu alasnya adalah lingkaran. Luas lingkaran yaitu πr kuadrat, tinggal dikali tingginya. Jadi volume tabung yaitu πr kuadrat T. Gampang kan? Ingat ya, volume bangun ruang yang tidak lancip atasnya itu sama halnya dengan luas alasnya dikali tinggi. Oke, kita lanjut ke numerasi yang kedua. Mengaitkan dan berlatih muatan tangki minyak dengan volume bangun ruang. Jadi, muatan tangki sesuai dengan volume bangun ruang tersebut. Jadi, misalnya tangki itu berbentuk tabung. Nah, volume tabung itu misalnya 1200 liter. Jadi tangki itu juga bisa memuat minyak sebanyak 1200 liter, jadi berbanding lurus. Oke.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya videonya. Dan jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Komen jika ada yang belum jelas.